Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan series pengisian SPT PPh Badan. Pada video part 6 kali ini, saya akan melanjutkan pengisian SPT PPh Badan dari video sebelumnya. Nah, pertama saya buka terlebih dahulu SPT-nya. Ini saya masih menggunakan database dari video yang lalu. Oke, kemudian kita buka terlebih dahulu SPT-nya. Di sini saya SPT tahun pajak 2018. Buka. Oke. Sebelum ke SPT induk, saya akan menunjukkan bagaimana cara pengisian kompensasi kerugian. Pertama, kita klik SPT PPh, kemudian pilih lampiran khusus, pilih perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kenapa tampilannya sudah seperti ini, karena sebelumnya saya tidak sengaja mengisi kemudian tersimpan seperti itu. Tapi untuk mengisinya, pertama kita klik ubah RL, laba rugi. Nah, kemudian kita isi data terkait dengan laba atau rugi fiskal dari 5 tahun sebelumnya atau 5 tahun ke belakang. Di sini saya sudah ada informasi terkait rugi laba fiskalnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data terkait dengan laba atau rugi fiskal pada 5 tahun ke belakang. Di sini saya sudah memiliki informasi terkait datanya. Ini langsung kita isi saja. Yang pertama tahun 2013. Di sini rugi SPT tahunan senilai 2.450.000.000. Oke, di sini kita klik SPT. Kemudian karena ini rugi, kita tambahkan minus saja. Kemudian kita paste. Selanjutnya untuk tahun 2014, laba SPT. Oke, karena laba kita tidak tambahkan minus dan kita pilih SPT. Selanjutnya tahun 2015 rugi SKP LB. Di sini kita klik SKP karena rugi SKP LB, kemudian kita tambahkan minus. Selanjutnya tahun 2016 rugi SPT tahunan. Di sini kita klik SPT, kemudian kita tambahkan minus karena rugi. Oke, lanjut ke tahun 2017, laba SKP KB. Karena laba SKP KB, ini kita pilih SKP, kemudian ini tinggal kita paste. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, kemudian kalian bisa mengubah data awal, yaitu data pada tahun-tahun sebelumnya di sini. Namun karena saya tidak ada informasinya, jadi tidak saya isi ya. Saya close saja. Saya simpan lagi. Oke. Nah, ini sudah terisi. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, kita tutup. Nah, setelah melakukan pengisian kompensasi kerugian, kita lanjut ke pengisian lampiran 4. Kita klik SPT PPh. Pilih lampiran, kemudian kita pilih lampiran 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, lampiran ini digunakan untuk mengisi data terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu yang masuk ke dalam objek PPh pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang PPh, dan untuk mengisi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu yang ada dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, di sini saya akan mulai mengisi untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu saya memperoleh bunga deposito senilai 120 juta. Nah, di sini untuk bunga deposito
Dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta pada keterangan itu adalah penghasilan yang sifatnya neto atau yang sudah dipotong pajak final, yaitu penghasilan bersih setelah dipotong pajak. Nah, di sini yang kita masukkan adalah penghasilan brutonya. Jadi untuk mencari penghasilan bruto, kalian bisa saja menghitungnya sendiri, yaitu 120 juta senilai penghasilan yang sudah dipotong pajak, kemudian dikali 100 dibagi 80. Mengapa 80? Karena di sini tarif untuk bunga deposito yang sifatnya final adalah sebesar 20%. Jadi umpamanya ini 120 juta itu hanyalah 80%-nya saja. Seperti itu, kurang lebih. Oke, di sini saya masukkan 150 juta hasilnya. Kemudian untuk tarifnya 20%, di sini pajaknya 30 juta. Nah, kalau 150 juta dikurangin pajaknya 30 juta, jadinya ketemu 120 juta, yaitu penghasilan netonya. Kalau sudah, lanjut di sini untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, saya tidak punya, jadi saya tidak isi. Kalau sudah, kita simpan. Yes, oke. Kemudian kita tutup. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan beberapa lampiran khusus lainnya. Di sini kita klik lampiran khusus. Kemudian untuk daftar cabang utama perusahaan sudah saya tunjukkan pada video sebelumnya. Daftar penyusutan dan amortisasi juga sudah saya tunjukkan. Kemudian di sini ada lampiran khusus terkait dengan pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Kita klik. Nah, di sini ada daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan ada rincian transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, apabila ada, kalian bisa isi pada lampiran ini. Dapat diklik tambah. Kemudian isi data terkait dengan lawan transaksi hubungan istimewa. Oke. Dan di sini untuk rincian transaksinya, kalian juga bisa klik tambah apabila ada. Nah, kemudian dapat diisi sesuai dengan transaksi dengan lawan hubungan istimewa. Ini kita tutup. Kita close. Selanjutnya ada lampiran daftar fasilitas penanaman modal. Ini apabila perusahaan kalian memperoleh fasilitas penanaman modal. Seperti contohnya PPh pasal 31A. Seperti itu. Dapat diisi datanya di sini. Oke. Setelah itu saya akan mengulas kembali sedikit terkait dengan lampiran 1 yang sudah saya jelaskan pada video part 3 kemarin. Sini kita klik SPT PPh, kemudian pilih lampiran dan klik penghitungan penghasilan neto fiskal lampiran 1. Nah, di sini kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan pengisian lampiran 1. Saya akan jelaskan sedikit lagi. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk peredaran usaha diisi dari jumlah penjualan bersih pada laporan laba rugi komersial. Oke, ini. Lanjut, kemudian harga pokok penjualan diisi dari laporan laba rugi komersial juga, dan untuk harga pokok penjualan sudah kita isi perinciannya pada lampiran 2, begitu pula untuk biaya usaha lainnya. Setelah itu yang ingin saya luruskan adalah untuk penghasilan dari luar usaha. Di sini untuk penghasilan dari luar usaha saya ada bunga deposito, dividen, dan laba selisih kurs. Nah, di sini untuk penghasilan dari usaha yang kita masukkan ke dalam lampiran 1 halaman 1 ini adalah senilai penghasilan dari luar usaha yang didapat di dalam negeri, yaitu bunga deposito dan laba selisih kurs. Totalnya adalah 1.370 juta. Sedangkan untuk dividen dari Thailand ini merupakan penghasilan dari luar usaha yang saya dapat dari luar negeri, sehingga untuk penghasilannya kita isi pada penghasilan neto komersial luar negeri senilai 650 juta yang secara otomatis terisi setelah kita mengisi kredit pajak luar negeri. Seperti itu. Kemudian untuk biaya dari luar usaha, ini kita dapat dari laporan laba rugi juga.
Kemudian untuk halaman 2, ini kita isi penyesuaian fiskal positif setelah kita melakukan rekonsiliasi fiskal. Begitu pula dengan halaman 3, yaitu untuk penyesuaian fiskal negatif juga diisi ke dalam sini. Untuk fasilitas penanaman modal seperti yang saya tunjukkan barusan lampirannya, karena saya tidak ada fasilitas penanaman modal, maka ini tidak terisi. Kemudian untuk penghasilan neto fiskal, ini senilai 8.362 juta sekian. Di sini dengan perhitungan saya sudah sama. Walaupun untuk angka di paling belakangnya ini dapat berbeda karena mungkin dari perbedaan pembulatan. Jadi tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan. Kalau sudah kita simpan. Yes. Oke, kita tutup. Nah, setelah itu kita akan mulai mengisi SPT lampiran induknya. Kita klik SPT PPH, kemudian pilih SPT PPH wajib pajak badan. Nah, di sini saya akan mengisinya sesuai dengan informasi yang sudah saya punya. Oke. Di sini untuk laporan keuangan saya tidak diaudit. Kemudian untuk konsultan pajaknya. Oke, kemudian NPWP. Oke, selanjutnya untuk nama konsultan pajak. Selanjutnya NPWP konsultannya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian AC. Oke, di sini secara otomatis terisi untuk kolom yang berwarna kuning, yaitu penghasilan neto fiskal. Ini dari lampiran 1771, nomor 8, kolom 3, ini secara otomatis terisi. Kemudian untuk kompensasi kerugian fiskal, ini yang tadi kita isi bersama-sama. Setelah itu dapat penghasilan kena pajak dari penghasilan neto fiskal dikurang dengan kompensasi kerugian. Selanjutnya untuk PPh terutang, di sini saya mendapatkan fasilitas pasal 31E karena omset saya dalam 1 tahun itu tidak melebihi 50 miliar. Oleh karena itu, di sini saya centang yang huruf C. Nah, apabila teman-teman lihat, di sini kolomnya dari warna kuning berubah menjadi warna putih. Tandanya dapat kita edit angkanya atau kita ubah. Namun, kalau teman-teman mencentang yang huruf A, itu kolomnya berubah menjadi warna kuning lagi, ataupun yang huruf B. Jadi tidak dapat diedit. Sedangkan apabila dicentang yang huruf C, teman-teman dapat mengedit jumlahnya. Di sini saya sudah melakukan perhitungan terkait dengan fasilitas pasal 31E saya. Oke. Di sini saya masukkan sesuai dengan perhitungan saya, yaitu 1.487 juta sekian. Oke, kalau sudah, untuk nomor 5, saya tidak ada pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu. Ini saya nolkan saja. Lanjut, untuk PPh ditanggung pemerintah, saya juga tidak ada. Kemudian untuk kredit pajak dalam negeri, ini terisi secara otomatis, yang sudah saya jelaskan pada video part 5, cara pengisiannya secara impor dan manual. Kemudian untuk kredit pajak luar negeri juga terisi secara otomatis dari lampiran khusus kredit pajak luar negeri. Oke, ini jumlahnya, kemudian dapat PPh yang harus dibayar sendirinya sebelum dikurangin dengan kredit pajak PPh pasal 25. Kalau sudah terisi, lanjut ke bagian C strip D. Di sini kita isi PPh yang dibayar sendiri. Untuk PPh pasal 25 bulanannya, oke, di sini kita total dari
bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Totalnya adalah 168 juta. Oke, kemudian untuk STP PPh pasal 25 hanya pokok pajaknya saja di sini senilai 36 juta. Oke, kalau sudah di sini didapat jumlah PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29-nya senilai 455 juta sekian. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian E strip G. Di sini adalah untuk perhitungan PPh pasal 25 atau PPh angsuran kita. Nah, di sini sudah saya hitung juga untuk dasar perhitungan PPh angsurannya. Oke, yaitu cara menghitungnya kurang lebih seperti ini. Penghasilan neto fiskal pada tahun 2018 kemudian dikurangin dengan penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak 2018, yaitu maksudnya adalah penghasilan yang sekiranya tidak kita dapat pada tahun selanjutnya, atau pada tahun 2019. Jadi sifatnya tidak teratur. Oke, di sini jumlahnya adalah 7 miliar sekian. Nah, apabila di sini teman-teman ada biaya yang tidak teratur sifatnya, yaitu biaya yang sekiranya tahun selanjutnya itu tidak ada, itu di sini sifatnya adalah menambah. Jadi, untuk penghasilan yang sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 itu didapat dari penghasilan neto fiskal ditambah dengan biaya tidak teratur, kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Seperti itu. Lanjut, untuk PPh yang terutangnya di sini karena saya menggunakan fasilitas pasal 31E, ini bisa saya ubah. Saya akan ganti sesuai dengan perhitungan saya. Oke, kemudian untuk kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A. Huruf 14A. Jadi di sini maksudnya adalah kredit pajak yang sekiranya berkaitan dengan penghasilan yang sifatnya teratur yang menjadi dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25. Di sini saya masukkan jumlah kredit pajaknya, yaitu PPh pasal 22, 23, dan 24. Kredit pajak PPh pasal 25 itu sendiri tidak dijadikan pengurang. Oke, jadi di sini saya jumlah dan saya pindahkan totalnya. Oke, di sini sudah didapat untuk PPh pasal 25-nya itu adalah PPh yang harus dibayar sendiri dibagi dengan 12 bulan, yaitu 71 juta sekian untuk per bulannya. Di sini sudah sama kurang lebih. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian H. Jadi ini adalah lampiran-lampiran yang sudah kita isi. Bisa dipastikan lagi apabila ada yang kurang di checklist. Kalau sudah, di sini kita pilih penanda tangan SPT-nya siapa. Di sini saya pilih wajib pajak. Kemudian untuk tanggal lapor SPT-nya saya isi dengan batas pelaporannya saja ya. Berarti di sini tahunnya 2019, April tanggal 30. Oke, tanggal 30 April 2019, kalau sudah di sini kita simpan. Oke. Kita tutup. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi lampiran surat setoran pajak, yaitu bukti bahwa teman-teman telah membayar pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan perhitungan yang tadi kita lakukan dalam SPT induknya. Oke, di sini kita klik SPT PPh, kemudian kita pilih daftar surat setoran pajak. Nah, di sini akan muncul daftar SSP yang harus dibayar. Oke, di sini ada kode MAP-nya, kode jenis setoran, dan jumlah SSP yang harus dibayar, yaitu sejumlah dengan PPh kurang bayar kita, berdasarkan perhitungan kita tadi. Nah, sejumlah ini harus kita lunasi terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan pajak. Di sini teman-teman bisa menambahkan daftar SSP yang telah dibayar dalam hal jumlah kekurangan pajak ini sudah dibayar.
Teman-teman bisa klik baru untuk menambah daftar SSP. Oke, kemudian di sini ada detail wajib pajak, pelapor pajaknya, yaitu perusahaan teman-teman sendiri. Kemudian ada kode MAP, di sini disesuaikan dengan daftar SSP yang harus dibayar. Kode MAP-nya 411126. Kemudian untuk kode jenis setorannya harus disamakan dengan yang masih harus dibayar, yaitu kode 200. Kita klik. Kode 200 itu adalah tahunan PPh Badan, benar ya. Setelah itu untuk NTPN-nya terdiri dari 16 digit. Ini dapat diisi saja. Oke, selanjutnya untuk jumlah pembayaran harus sesuai dengan daftar SSP yang masih harus dibayar, yaitu senilai 455.604.747. Nah, di sini untuk tanggal setor diisi dengan tanggal penyetoran jumlah pembayaran ini. Oke. Kalau sudah, kita klik simpan. Tidak. Nah, kalau sudah terisi seperti ini dan sesuai jumlahnya dengan ini, berarti tandanya teman-teman sudah melakukan pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar atau pajak kurang bayar sesuai dengan SPT induk yang tadi kita isi. Oke, kalau sudah, di sini kita keluar saja. Jadi, kurang lebih seperti itu cara melakukan pengisian SPT PPh Badan. Untuk video part selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pelaporan SPT dalam bentuk CSV file. Kemudian saya akan menunjukkan menu cetakan dan lampiran PDF di e-filingnya. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam pengisian SPT PPh Badannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan dan mohon maaf pula apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Sampai ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.